Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Wayalhaq dari jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas dengan nomor WPS 1911522003. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban ulangan akhir semester kalkulus saya dengan dosen pengampu Ibu Mita Silvana MT. Baik, pada UAS kali ini terdapat 3 soal. Yang pertama itu adalah kegunaan mempelajari integral, yang nomor 2 adalah penghitungan integral tentu, dan yang ketiga adalah konsep galat. Langsung saja kepada soal nomor 1, jelaskan untuk apa kita mempelajari integral. Nah, integral. Integral, apa itu integral? Integral adalah sebuah konsep penjumlahan yang secara berkesinambungan dalam matematika. Integral dan inversinya atau diferensiasi dan dikenal juga dengan turunan adalah operasi utama dalam kalkulus. Integral dikembangkan menyusul adanya masalah dalam diferensiasi, yaitu matematikawan harus berpikir bagaimana menyelesaikan masalah yang berkebalikan dengan solusi diferensiasi. Sedangkan dan lambang integral sendiri adalah seperti bisa dilihat pada layar. Selanjutnya adalah untuk apa kita mempelajari integral atau tujuan mempelajari integral sendiri. Integral ini sendiri, integral mungkin kita pernah bertanya, apa sih gunanya kita mempelajari matematika? Karena yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah penghitungan 1 ditambah 1 sama 2, 1000 tambah 5000 sama 6000. Namun matematika yang sangat kompleks ini untuk apa sih kita gunanya? Secara umum, matematika ini gunanya adalah untuk melatih pemikiran kita, melatih pola pikir kita yang untuk menemukan solusi yang benar dan juga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sedangkan untuk integral sendiri, karena masuk dalam konsep matematika, integral ini juga berfungsi untuk mengasah pola pikir kita untuk dapat menemukan jawaban yang berhubungan dengan integral sendiri. Nah, dalam aplikasinya integral ini dapat ditemukan pada bidang-bidang tertentu. Contohnya adalah teknik. Ya, sedangkan para teknik ini digunakan pada pelajaran fluida, termodinamika, titik pusat masalah dan lain-lain. Selanjutnya adalah pelajaran matematika. Pada matematika digunakan dalam ilmu kalkulus serta penghitungan limit. Dalam ilmu ekonomi, integral ini dapat digunakan pada penghitungan surplus, fungsi konsumsi, fungsi tabungan dan lain-lain. Karena pada anak-anak IPS nih, anak sosial yang ingin mencicipi sedikit banyaknya matematika, khususnya integral, dapat ditemukan dalam ekonomi pada fungsi-fungsi yang disebutkan tadi. Selanjutnya pada bidang kedokteran. Pada bidang kedokteran ini terkhusus pada bagian radioterapi dan radiologi. Ini dapat ditemukan dalam menghitung radioaktif yang berhubungan dengan laser. Maksudnya ini saya baca sedikit tadi, laser, bagaimana titik laser itu dapat dipancarkan pada tubuh pasien dengan tepat. Itu penghitungan menggunakan integral, dan bidang ilmunya adalah bidang ilmu dosimetri. Selanjutnya adalah bidang fisika. Dalam bidang fisika, fisika secara umum ya, digunakan pada kesetaraan massa dan energi, disintegrasi radioaktif dan kinematika. Nah, karena fisika ini sangat banyak menggunakan integral, ya contoh-contoh yang saya sebutkan ini belum seberapa dibanding banyaknya penggunaan integral dalam fisika itu sendiri. Sedangkan dalam bidang IT, dalam bidang saya sendiri, integral ini akan digunakan pada sistem ray tracing, pada sistem controller, dan juga konsep kecerdasan buatan. Bagi teman-teman dari jurusan sistem informasi yang ingin masuk pada lab business intelligence, itu mungkin akan lekat dengan matematika ini, khususnya integral ya. Selanjutnya pada soal nomor 2, jelaskan proses penghitungan konsumsi minyak dengan menggunakan integral tentu. Nah, soalnya ini tidak pendek, karena soal yang aslinya adalah seperti kita pada layar. Itu ada sebuah grafik yang menunjukkan konsumsi minyak pada ribuan jutaan barel. Itu berdasarkan tahun 1973 hingga 2003 dengan kurva yang tidak teratur. Nah, bagaimana sih caranya kita dapat menghitung berapa barel minyak yang dikonsumsi antara tahun 1990 hingga tahun 2000? Diperkecil skop oleh soalnya, dan jelaskan proses penghitungan tersebut dengan menggunakan integral tentu. Nah, aplikasi integral tentu ini dapat ditemukan pada soal 02, soal nomor 2. Nah, pada batas tahun atau skop atau range ya,
range tahun yang diberikan pada soal yaitu 1990 hingga tahun 2000 terdapat rentang tahun selama 10 tahun sehingga N sama dengan 10. Para F1, Fx adalah 1991, F2 1992 seterusnya hingga F10. Itu pada tahun 2000. Nah, penyelesaiannya kita menggunakan metode Riemann dan menggunakan rumus integral dari 1990 hingga tahun 2000 dengan fx dx sama dengan sigma mulai dari i sama dengan 1 hingga 10 fx ke i delta xi. Nah, pada perhitungannya kita bisa lihat bahwasanya kita masukkan data-data yang telah didapatkan tadi sehingga pada hasilnya ditemukan dengan hasil penjumlahan f tadi didapatkan bahwasanya terdapat 67.000 barel dengan perkiraan approximately 67 barel. Selanjutnya pada soal nomor 3, jelaskan konsep galat dan kenapa kita harus menghitung galat. Nah, galat adalah bahasa Indonesia, mungkin bagi teman-teman yang jarang mendengar, bahasa Inggrisnya adalah error. Galat atau error adalah selisih antara nilai taksiran dengan nilai yang sesungguhnya atau nilai eksak. Pendekatan penghitungan galat menggunakan metode numerik yaitu penjumlahan Riemann, aturan trapesium dan aturan parabola, yaitu selalu membahas tingkat kesalahan dan tingkat kecepatan proses yang akan terjadi. Nah, galat ini selisih antara nilai penghitungan, nilai yang kita hitung dengan nilai yang sesungguhnya, nilai kebenaran seperti apa, nilai eksak itu. Untuk galat itu sendiri terdapat beberapa sumber yang menyebabkan terjadinya error. Pertama adalah galat bawaan atau inherent error, yaitu kesalahan yang terjadi pada saat pengambilan data. Itu pada saat mengukur, misalnya kita akan mengukur pena dengan hasil pengukuran kita menunjukkan jumlah dengan menggunakan roll ya. Hasil pengukuran kita menunjukkan panjang 14,5 cm, sedangkan pada nilai eksaknya adalah 14,7 cm. Nah, mungkin kesalahan kita adalah pada penglihatan kita, yang mana kita melihat ujung pena bagian mana, karena ujung pena itu seperti kita ketahui tidak lurus gitu, karena ada beberapa titik yang lebih. Selanjutnya adalah galat pemotongan, yaitu truncation error, itu kesalahan yang berkaitan dengan metode numerik yang dipakai gitu. Yang terakhir adalah galat pembulatan atau rounding off error, itu kesalahan yang terjadi akibat pembulatan angka. Truncation error tadi atau galat pemotongan tadi itu biasanya kesalahan pada pemotongannya atau penghitungan menggunakan metode numerik tadi. Dan selanjutnya adalah galat pembulatan ini biasanya apabila kita akan membulatkan angka karena desimal terlalu banyak, itu pasti terdapat error, karena ya itu adalah galat pembulatan. Selanjutnya untuk apa sih kita mempelajari galat gitu? Apa sih gunanya galat ini? Menganalisis galat ini sangat penting dalam perhitungan yang menggunakan metode numerik. Galat berasosiasi dengan seberapa dekat solusi hampiran terhadap solusi sejatinya. Semakin kecil galatnya, semakin teliti solusi numerik yang didapatkan. Jadi kita menghitung galat itu untuk menyelesaikan solusi numerik dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Semakin kecil nilai galatnya, maka semakin mendekati kebenaran. Selanjutnya adalah contoh soal galat. Dengan contoh bisa dibaca pada PPT. Kita dapatkan penyelesaian dengan menggunakan metode aturan parabolik dan didapatkan rumus fx sama dengan 1 dan misalkan fx 1 per 1 tambah x sama dengan a sama dengan 1, b sama dengan 4 dan n sama dengan 6, maka didapatkan hasil approximately adalah hasil kira-kiranya 1 per 6 dikali 5,4984 dan dibulatkan menjadi 0,9164. Nah, terdapat suku galat aturan parabola ini menggunakan turunan 4 dari integran yang bisa lihat pada gambar. Baiklah, demikian presentasi dari jawaban soal UAS saya pada kesempatan kali ini. Semoga Anda sebagai audiens mengerti dan juga dapat memahami apa yang saya sampaikan. Apabila pembacaan saya terlalu cepat, mohon dimaafkan karena teman-teman pun juga banyak yang komplain akan hal itu. Nah, terima kasih juga sebelumnya kepada Ibu Mirza Silvana yang telah mengampu kami. Dan ya, demikianlah video kali ini. Semoga teman-teman menyukainya dengan menekan tombol like, comment, dan subscribe. Dengan demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.